Gimana, Nek? Gimana? Gimana? Apa yang mau dirasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fanda Madani. Dan malam hari ini saya teman sama mas kameramen. Dan alhamdulillah saya sekarang berada di satu lokasi. Dan sebelumnya mungkin saya pernah melakukan penelusuran di sini teman-teman, tapi udah lama banget. Kayaknya ya saya mendapatkan panggilan lagi dari warga teman-teman, karena warga merasa kayak diteror sama, bukan diteror sih mas, ini warga nggak bilang ke saya ini arwah atau manusia, yang jelas katanya ini wujudnya sangat menyeramkan dan dia suka menghadang di jalan ini gitu teman-teman. Jadi suka melintas juga di lokasi ini dan memberhentikan orang yang jalan kaki gitu mas, atau naik motor atau truk-truk gitu ya mas ya, seperti kayak minta tolong. Tapi kan namanya warga melihat makhluk yang sangat menyeramkan kan takut ya mas ya. Jadi mereka itu pergi mas, bukannya menolong, mau tanya atau gimana tuh mereka nggak bisa mas, nggak berani. Nah katanya sih di sepanjang jalan ini kalau memang lagi apes itu pasti si makhluk itu keluar mas gitu. Tapi kalau nggak apes ya dia nggak keluar gitu mas. Nah ini saya juga kurang paham teman-teman, makhluknya ini apa, bentuknya seperti apa. Yang jelas saya hanya dikasih tahu seperti itu, dan tepat lokasinya tuh ya di area jalan ini. Dan ini jalannya sangat panjang sekali ya teman-teman ya, bahkan sampai ke belakang mas kameramen dan ke belakang saya ya mas. Nah di ujung sana pun masih ada jalan lagi teman-teman. Jadi ya kayak ini tuh masuk gang gitu ya. Dan di sana ada jalan utamanya gitu. Nah katanya ya mas ya, ini tuh tempat larangan mas gitu. Jadi pantang bagi seorang perempuan yang katanya habis melahirkan lewat sini mas gitu. Nah ini saya tahu enggak apa masnya kurang tahu ini maksudnya apa. Kenapa kok ada pantangan orang habis melahirkan dilarang lewat di lokasi ini gitu mas. Ya memang setahu saya kalau orang habis melahirkan kan nggak boleh pergi-pergi ya mas ya, harus di rumah karena lagi nyusuin anaknya gitu ya. Apa ini sudah tradisi atau karena lokasi ini yang sangat wingit gitu mas. Nah pantangan itu katanya sampai sekarang masih dipakai, dan intinya ya warga masih nurut lah sama pantangan orang-orang zaman dahulu ya mas ya. Nah apakah yang kita akan cari ada hubungannya dengan pantangan itu mas? Sekarang kita lanjut jalan aja dulu karena cuaca kayak sedikit mendung nih, nggak ada bintang. Saya takut hujan turun tiba-tiba. Kita langsung melakukan penelusuran ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mas, saya kok kayak mencium bau itu ya teman-teman. Ini dari tadi saya opening, saya kayak mencium bau minyak yang orang tua itu loh mas. Minyak apa namanya ya? Kayak minyak kampak kayak gitu ya mas ya. Iya. Ini tercium sangat jelas sekali teman-teman. Baunya nyegrak banget ini, padahal kayak bisa lihat apakah ada satu daun yang bergoyang. Tidak ada ya teman-teman. Tapi baunya ini seperti kebawa angin mas. Apa hanya perasaan saya aja ya teman-teman? Tapi beneran ini saya nyium. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya tadi melihat seperti ada sesuatu yang bersekelebat mas. Di depan sini kayak asap putih gitu, tapi cepet bersekelebat putih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya ali roh, ya ali kubur, ya ali jasad. Saya mau melakukan penelusuran. Tempat ini tolong jangan diganggu. Semoga semua penelusuran saya berjalan dengan lancar sampai selesai, tidak ada halangan apapun. Bagi kalian yang merasa terganggu ataupun tidak nyaman dengan keberadaan saya di sini, silahkan keluar. Karena banyak sekali yang tidak terlihat di sini. Astagfirullahaladzim. Mas.
kayak dengar ada suara orang batuk, Mas. Berasal dari mana ya, Mas ya? Suara orang batuk nih, teman-teman. Perasaan di sini hanya saya dan Mas kameramen aja. Tapi kok saya dengar suara orang batuk ini. Apa jangan-jangan ada manusia selain kita di sini, Mas? Masa sih malam-malam kayak gini ada orang di sini, Mas? Ngapain? Bisa dilihat ya teman-teman jalannya ya. Mungkin kalian kalau lewat sini kalian nggak bakal berani ya, teman-teman. Walaupun kalian saya kasih uang 200.000, kalau mau lewat sini pasti kalian nggak bakal berani, Mas. Assalamualaikum. Apakah ada orang di sini? Saya dengar suara orang batuk 2 kali, Mas, gini. Gitu, teman-teman. Apa memang ada rumah di sini ya, Mas ya? Biasanya kan kalau tempat-tempat kayak gini ada satu gubuk atau rumah-rumah gitu yang di kayak juru kunci gitu ya, Mas ya. Saya penasaran ini, Mas. Kita ada yang beres. Bau minyak yang tadi saya bilang pun semakin tercium. Nggak ada hilang-hilangnya sama sekali, malah semakin tercium jelas, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Dengar ada suara orang itu, Mas, nih. Kayak membunyikan sesuatu, dik, dik gitu, Mas, suaranya, Mas. Teman-teman, jelas banget ya suaranya ya. Berasal dari mana ya, Mas? Di belakangmu, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini jurang, Mas. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak bambu dipukul-pukul gitu, Mas. Tek, tek bunyinya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Apa itu, Mas, yang berjalan, Mas? Astagfirullahaladzim. 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 Seperti seorang nenek-nenek, teman-teman. Biasanya nenek-nenek kan penglihatannya nggak jelas ya, Mas ya. Coba dia menghampiri kita apa enggak, teman-teman? Mas, geser, Mas, geser, geser. Biarkan disuruh lewat. Apakah dia akan menghampiri kita? Cari dia suruh lewat. Astagfirullahaladzim. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Nenek ini akan melewati kita atau dia akan berhenti, Mas? Astagfirullahaladzim. Ya. Nenek manggil saya? Ada yang bisa dibantu, Nek? Ada yang bisa dibantu? Kok Nenek mukul saya sih? Emangnya saya salah apa? Teman-teman, saya di sini mau melakukan penelusuran, Nek. Saya mau melakukan penelusuran, bukan mau mengganggu. Gimana? Astagfirullahaladzim. Siapa perempuan yang lewat di lokasi ini pulang tidak akan selamat, katanya, Mas. Kenapa seperti itu, Nek? Hah? Nek, sabar, sabar. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Ini semua ada apa, Nek? Kenapa Nenek tiba-tiba marah-marah?
Mas, teman-teman, sepertinya nenek mempunyai dendam pribadi sehingga setiap ada perempuan yang lewat sini, nenek ini marah, teman-teman. Sebabnya apa, Nek? Astagfirullahaladzim, Mas. Nenek ini dulu waktu lahir, dia tuh disumpah, Mas, sama ibunya. Katanya ibunya ini ingin mempunyai anak laki-laki. Tapi kalau misalnya gini ya, Mas ya, ini pasti lagi hamil ya. Kalau kamu kayak gini nih, ini misalnya lagi hamil ya, Mas. Kalau kamu besok keluarnya perempuan, saya doakan kamu akan bungkuk lahirnya. Nah, saya nggak akan menerima kamu sebagai anak. Saya nggak mau jadi ibu kamu. Nah, kayak gitu, Mas, kurang lebihnya, teman-teman. Seperti itu, Nek. Bukan. Enggak, saya nggak menghina. Saya nggak menghina. Ampun, Nek. Saya nggak menghina. Saya nggak menghina. Saya nggak menghina. Enggak, itu saya sedang menceritakan karena saya menerawang. Itu seperti itu kejadiannya, Nek. Jadi, waktu lahir, nenek ini sudah seperti ini, teman-teman. Ya kan, Nek? Jadi bukan hanya nenek-nenek aja yang jalannya kayak gini, tapi dia waktu lahir pun kayak gini, teman-teman, bungkuk gitu. Jadi dia disumpah sebenarnya ibunya ingin mempunyai anak laki-laki gitu, tapi waktu dalam perut itu disumpahin. Aduh, jangan gitu, Nek. Kalau seperti itu nggak ada yang mau nolong nenek nanti. Mas, nenek ini nggak suka dengan keberadaan kita intinya di sini, Mas, dan menginginkan kalau kita itu cepat-cepat pulang, Mas, dari sini gitu, Mas. Ini apa saya, Mas? Gimana, Nek? Gimana? Gimana? Apa yang mau dirasa? Tenaga nenek tua ini semakin tua malah semakin itu, Mas. Rosa banget, Mas. Semakin kuat tenaganya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nggak mau, nanti saya dicekek lagi, saya nggak mau. Apalagi, Nek? Mas, nenek ini bilang, Mas, katanya dia ingin sekali bertemu dengan masyarakat, kumpul bersama-sama layaknya manusia biasa, Mas. Tapi karena dari dulu dia sudah disumpah bungkuk, jadi nenek ini tuh merasa apa ya, Mas ya, kayak marah gitu, Mas, kalau ada orang gitu. Jadi dia ingin sekali serawung, beradaptasi dengan manusia seperti biasanya, tapi karena tubuhnya yang bungkuk, dia dijauhi banyak orang gitu, Mas. Seperti itu, Nek. Terus astagfirullahaladzim. Bahkan nenek sempat mau dipasung. Karena dulu nenek nggak bisa menerima keadaan nenek yang seperti ini. Jadi nenek sering ngamuk. Oh gitu, teman-teman. Jadi nenek ini dulu itu, Nek, duduk aja kalau nenek capek. Astagfirullahaladzim. Dia diajak baik nggak mau, teman-teman. Oh jadi nenek itu, oh seperti itu. Mas,
Jadi nenek ini tuh kayak apa ya, nggak bisa menerima keadaan dia, dan dia itu hampir mau dipasung, tapi nenek ini berhasil kabur gitu Mas. Jadi mereka sangat benci dengan orang-orang yang melintas di tempat ini dan berusaha untuk menghindari dia Mas. Padahal dulunya sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, hanya keterbatasan fisik, nenek ini dihindari oleh mereka gitu Mas. Tapi kan saya di sini niatnya baik, harusnya nenek nggak marah sama saya. Oh, jadi bukan hanya ibunya aja Mas, bapaknya pun nggak menerima dia sebagai anak Mas. Jadi nggak laki-laki, nggak perempuan, pasti kalau lewat sini nenek ini marah-marah Mas. Jadi dulunya karena mau dipasung ya karena hal itu Mas, sering marah-marah, emosi, nggak bisa menahan diri dan nggak bisa menerima keadaan. Jadi orang-orang itu takut membahayakan, jadi lebih baik dipasung aja gitu Mas. Tapi Nek, ya baik, saya akan pergi dari tempat ini. Tapi saya akan membacakan doa untuk nenek supaya lebih tenang lagi ya. Kalau neneknya agak sedikit gak dengar, teman-teman saya bisikin di telinganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, kalau ada salah saya minta maaf ya Nek ya. Dan Mas kameramen juga, lain kali nenek nggak boleh mempunyai sifat seperti ini kalau ada orang yang lewat ya Nek. Oke? Mas, jangan Mas. Jangan dekati dia Mas. Mas. Bu. Ayo Mas, kita pergi aja dari sini Mas. Daripada nenek itu marah Mas. Nenek itu semakin lari Mas. Nenek itu lari Mas. Teman-teman, ayo kita pergi Mas. Kita tutup aja Mas. Teman-teman. Mana nenek itu Mas? Mana nenek itu? Astagfirullahaladzim. Kita harus pergi Mas. Nenek itu tuh. Nenek itu dendamnya sangat besar sekali di dalam hati teman-teman. Jadi isinya tuh cuma marah, emosi, dan dia itu seakan-akan ingin mengamuk terus. Udah cukup Mas. Teman-teman, saya harus cepat-cepat pergi karena nenek itu bilang banyak sekali sosok yang nggak suka dengan keberadaan saya. Dia ngasih info seperti itu. Katanya saya disuruh pergi dan mungkin saya cukupkan dulu penelusuran malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan Mas kameramen juga yang kalau ada iklan jangan di skip, yang belum berlangganan silakan berlangganan karena masih banyak video menarik yang belum kalian lihat. Oke teman-teman, saya Fani Ramadhani dan Mas kameramen undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas.